Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi pembelajaran fikih. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu kewajiban suami istri. Siswa-siswi sekalian, agar tujuan pernikahan itu tercapai, seorang suami dan istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup dalam berumah tangga. Ya, menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya, dan menjalankannya itu juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kewajiban suami istri, sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-34, yang artinya laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan, ya, bagi istri. Karena Allah melebihkan sebagian mereka, ya, mereka yang dimaksud itu adalah laki-laki, atas sebagian yang lain. Yang dimaksud itulah perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Dalam Quran surah Nisa ayat 34 dapat kita pahami bahwasanya kewajiban seorang suami itu ialah menjaga seorang istri. Kenapa demikian? Karena laki-laki ini ialah makhluk yang Allah beri kekuatan yang luar biasa untuk menjaga seorang istri. Bukan hanya sekedar menjaga, tetapi seorang suami dalam Quran surah Nisa ayat 34 juga memberikan nafkah kepada istrinya. Selain Quran surah Nisa ayat 34, mari kita lihat sabda Rasulullah yang artinya suami adalah kepala keluarga dan istri adalah penanggung jawab rumah tangga terhadap suami dan anak-anaknya. Dalam hadis ini dapat kita pahami bahwa seorang suami itu adalah kepala rumah tangga, nahodanya, ya. Sedangkan istri penanggung jawab. Tanggung jawab istri itu kepada siapa? Kepada suami dan kepada anak-anaknya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban suami dan kewajiban istri. Yang pertama sekali kita akan membahas tentang kewajiban suami. Di sini ada 4 poin kewajiban suami. 4 poin ini hanya garis besarnya saja. Lain lagi hal-hal yang kecil. Ini hanya garis besarnya saja. Ada 4 poin. Yang pertama apa? Memberi nafkah, ya, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anak. Seorang suami harus memberi nafkah, ya, nafkah batin dan nafkah lahir yang diberikan kepada seorang suami. Harus memberikan nafkah, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir itu meliputi apa saja? Nafkah lahir itu meliputi makanan pokok, pakaian, tempat tinggal. Nah, itu adalah nafkah lahir yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Sedangkan nafkah batin itu apa? Nafkah batin itu ialah memberikan rasa kasih sayang kepada istri, rasa nyaman, sapaan. Itu adalah nafkah batin yang diberikan seorang suami kepada istri. Selanjutnya, yang kedua, bergaul dengan istri dengan ma'ruf, ya, dengan cara yang baik, tidak menjelek-jelekkannya, tidak menghina, tidak mencaci, terus tidak menyenggak-nyenggak, tidak KDRT lah. Ya, istilahnya seorang suami itu harus berbuat baik kepada istrinya. Selanjutnya yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing dan memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini kewajiban suami yang ketiga. Ingat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi seorang kepala rumah tangga, seorang suami wajib membimbing dan memelihara keluarganya. Bagaimana cara seorang suami atau kepala keluarga
dapat membimbing anak-anaknya atau keluarganya agar terhindar dari api neraka, maka seorang suami harus dapat mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar atau perbuatan-perbuatan yang telah Allah larang untuk dikerjakan. Begitulah cara seorang suami atau kepala keluarga untuk menghindari keluarganya dari api neraka. Selanjutnya, yang keempat yaitu membantu istri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya memasak, mencuci, bersih-bersih rumah, bantu istri. Ya misalnya, ya kan, sewaktu suami libur kerja dari hari Ahad, bantu istrinya nyapu rumah, mengepel, beres-beres dan lain sebagainya. Atau bagi tugas, nanti istri menyapu, suami ngepel, istri nanti mencuci pakaian, suami nanti menjemuri. Ya intinya selalu membantu istri dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dia kewajiban suami. Selanjutnya yaitu kewajiban istri. Di sini ada 5 poin. Kewajiban istri yang paling utama itu ialah patuh dan taat kepada suami. Apa yang suami perintahkan, sami'na wa ata'na. Tapi ingat, taat itu yang tidak melenceng daripada syariat-syariat Islam. Contoh, suami menyuruh kita untuk sholat, maka wajib kita taati. Suami memerintahkan kita jangan menggibah, itu wajib kita taati. Apalagi misalnya suami memerintahkan kita menutup aurat, itu wajib kita taati. Tetapi kalau suami menyuruh hal-hal yang buruk, misalnya mencuri, apalagi menggosip, itu jangan taati. Jangan ditaati. Kamu boleh menaati perintah suami selagi perintahnya itu masih dalam bingkai syariat Islam. Selanjutnya, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Nah, ini kewajiban istri, memelihara dan menjaga kehormatan. Ya. Ya, tidak selingkuh. Itu termasuk memelihara dan menjaga kehormatan diri. Tidak gampang dekat-dekat dengan laki-laki lain, tidak mudah cepat merespon. Nah, itu termasuk menjaga harkat dan martabatnya, melihara diri. Baru selanjutnya menjaga benda suami. Benda yang suami kasih, misalnya emas, tanah, itu dijaga. Jangan perlu nanti dikasih emas, diam-diam dijual untuk foya-foya, jangan. Selanjutnya mengatur rumah tangga dengan baik. Nah, rumah tangga itu diatur supaya apa? Supaya nampak tertata dengan rapi. Selanjutnya memelihara dan mendidik anak dalam ilmu agama. Ingat, ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Baik buruknya seorang ibu, anaknya juga akan mengikut. Kalau anaknya diajarkan hal yang baik, dari kecil diajarkan tata cara sholat, diajarkan tentang bersedekah, tentang berbuat baik, diceritakan tentang sirah-sirah nabawiyah, insya Allah anak tersebut menjadi anak yang saleh ataupun yang salehah. Selanjutnya bersikap hemat, cermat, ridho, syukur dan bijaksana kepada suami. Hemat itu tidak boros, tidak tidak membeli barang-barang yang memang tidak diperlukan lah. Ini selanjutnya pembahasan kita yaitu kewajiban pencatatan perkawinan dalam undang-undang. Apa gunanya perkawinan itu dicatat? Supaya tertib akan administrasi. Selain hukum syariat atau agama yang memberikan arahan bagaimana tata cara pernikahan, ya negara juga mengatur dalam undang-undang.
bagaimana tata cara pernikahan. Baik, sekarang kita bahas. Sama-sama kita perhatikan bahwasanya di situ Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi misalnya kalau si A menikah dengan si B, maka pernikahan mereka itu dicatat. Siapa yang mencatat? Yang mencatatnya itu ialah Pak Kua. Petugasnya ada yang memang telah ditunjuk untuk mencatat pernikahan-pernikahan atau perkawinan-perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI juga diatur. Ya, diatur ada 4 poin di situ. Yang pertama, apa gunanya pernikahan itu dicatat? Yang pertama, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Setiap perkawinan harus dicatat. Jadi kalau pernikahan dilakukan itu harus dicatat. Selanjutnya, pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah, ya, atau Pak Kua. Jadi selain pegawai pencatatan nikah, nikahnya itu tidak sah. Pencatatannya itu tidak sah. Harus pegawai pencatatan nikah yang menyatatnya itu. Selain mereka tidak sah. Selanjutnya C, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah. Ketika ijab kabul dilaksanakan, Pak Kua pun hadir di situ. Untuk apa? Untuk mencatat siapa yang menikah, siapa yang menikah. Setelah itu baru ada data. Dan ada buku nikah. Buku nikah itu adalah tanda kalau kita itu sah nikah secara kenegaraan. Selanjutnya, yang terakhir itu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuasaan hukum. Inilah dampak negatif dari nikah yang tidak dilakukan oleh pengawas pencatatan nikah. Dia tidak dapat kekuatan hukum. Jadi misalnya si A dengan si B itu menikah. Mereka menikah tidak menghadirkan pegawai pencatatan nikah. Bisa dikatakan mereka itu nikah diam-diam lah. Yang penting ada pengantin laki-laki, perempuan, ada saksi, ada wali. Dah, selesai. Tidak dihadirkan mereka Pak Kua untuk mencatat pernikahan mereka. Pernikahan mereka itu sah, tetapi tidak ada kekuatan hukum di negara. Apabila seorang istri tadi diceraikan, maka tidak bisa dia mengajukan tentang hak asuh anak ataupun harta gono gini. Kenapa? Karena mereka tidak tercatat di dalam kenegaraan. Selanjutnya, yaitu sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 menegaskan di situ bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sahnya pernikahan orang Islam apabila sesuai dengan syariat Islam. Dia hadirkan di situ pengantin laki-lakinya, ada pengantin wanitanya, ada saksinya, ada walinya. Kalau sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, berarti nikahnya sah. Begitu juga sahnya pernikahan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dan lain sebagainya, kalau sesuai dengan hukum agama mereka dan hukum kepercayaan mereka. Dan juga dijelaskan dalam KHI kompilasi hukum Islam pada bab 2 disebutkan pasal 4 perkawinan itu sah apabila menurut hukum Islam. Jadi orang Islam menikah tidak secara Islam, makanya
maka pernikahannya itu tidak sah. Ya, ada orang Islam tapi nikahnya entah cemana-cemana, tidak sesuai dengan hukum syariat Islam. Ya, maka nikahnya tidak sah. Itu dalam kompilasi hukum Islam bab 2. Yang kedua, pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ya, bahwasanya nikah itu adalah ibadah yang sangat panjang. Dan cobaan berumah tangga ini juga luar biasa. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tujuan pernikahan. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974. Ya, ada 2 poin di situ. Yang pertama, membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah tujuan pernikahan, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya yang kita bahas yaitu peranan pengadilan agama dalam menetapkan talak. Ya, talak ini suatu ucapan dari seorang suami kepada istri. Dengan ucapan talak tersebut, maka berpisahlah mereka. Dalam hal talak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya. Pada bab 8. Di situ disampaikan pada pasal 39, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah undang-undang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maksudnya apa? Perceraian itu dipandang sah atau dipandang resmi bercerai suami istri kalau di depan pengadilan. Jadi kalau perceraian itu dilakukan tidak di depan pengadilan, maka perceraian itu tidak dianggap sah. Dan ketika datang ke pengadilan, seorang suami ingin menceraikan istri, setelah itu dimediasi, dan dalam mediasi itu juga tidak menemukan titik terang agar mereka bersatu, tetap kekeh dalam perceraian, maka pengadilan pun memberikan untuk bercerai. Lalu selanjutnya yang B, pasal 40, gugatan perceraian diajukan dalam pengadilan. Jadi kalau seorang suami ingin menggugat cerai istrinya, datangi dulu pengadilan. Ajukan dulu. Lalu selanjutnya, tata cara perceraian dan pengajuan gugatan cerai diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 pada bab 5 pasal 14 sampai dengan 36. Nanti boleh dilihat. Ya, selanjutnya pembahasan terakhir yaitu batas-batas dalam poligami. Dalam poligami juga telah diatur dalam undang-undang. Ya. Sebetulnya dalam agama Islam juga telah diatur. Undang-undang juga mengaturnya, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 menyebutkan bahwa ya ada 2 poin. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Ingat, ya laki-laki, berdasarkan undang-undang ini, kita ini seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu orang istri. Poin kedua, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya laki-laki mau menikah lagi atau ingin berpoligami, orang pengadilan mengizinkan asalkan dapat izin dari orang-orang tertentu, terutama dapat izin dari seorang istri. Kalau tidak dapat izin dari seorang istri,
maka jangan berpoligami. Pasal 4 juga menegaskan apabila seorang suami ingin beristri lebih dari satu, wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya. Jadi jangan asal-asalan saja. Tiba-tiba nanti udah istri 2, istri 3, istri 4. Tanpa ada mengajukan permohonan kepada pengadilan. Kalau seorang laki-laki ya ingin beristri lebih dari satu, datangi dulu pengadilannya. Pengadilan mana? Pengadilan Kota Tanjung Balai, pengadilan Kisaran. Di mana kita tinggal lah, kita ajukan di situ. Bahwasanya kita ingin beristri lebih dari satu. Kalau diizinkan alhamdulillah, kalau tidak, tidak. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu apabila ada syaratnya kalau ingin berpoligami, kalau ingin beristri lebih satu. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Jadi kalau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, boleh untuk beristri lebih dari satu. Maksudnya yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, ketika diperintahkan untuk sholat dia selalu membangkang, diperingatkan jangan menggibah dia membangkang, bahkan dia melawan dan lain sebagainya. Itu boleh diizinkan itu sama pengadilan. Disuruh dalam ketaatan dia melawan, ya kan? Setelah itu diadakan mediasi tertentu juga tidak ada hasilnya, tetap juga dia membangkang, tidak mau menaati perintah suaminya. Bahkan dia sampai mengeluarkan kata-kata, jangan kau urus hidupku, urus saja hidupmu. Wah, itu udah parah itu. Berarti sudah membangkang kalinya. Baru yang kedua, istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mungkin ada cacat dalam tubuh seorang istri sehingga tidak dapat disembuhkan. Itu boleh untuk berpoligami. Baru selanjutnya, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Mungkin istri mandul, atau memang ada kelainan dalam rahim sehingga tidak bisa melahirkan keturunan. Nah, itu boleh untuk berpoligami. Kenapa laki-laki berpoligami ketika kondisi seorang istri itu tidak bisa melahirkan keturunan? Nah, karena seorang laki-laki ingin dapat keturunan yang dapat meneruskan perjuangannya lah. Ya, misalnya kalau orang kaya, suaminya supaya ada meneruskan usahanya, ada meneruskan kebun sawitnya dan lain sebagainya. Selanjutnya, syarat-syarat untuk berpoligami pada pasal 5 ini dijelaskan. Ya, pada pasal 5 dijelaskan. Syaratnya itu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Ini syaratnya kalau ingin berpoligami. Harus ada persetujuan dulu. Misalnya, ya, si Yanto ingin berpoligami. Maka si Yanto ini harus izin dulu kepada istri pertamanya. Oh, Dek, bolehkah abang menikah lagi? Boleh. Kalau ondak kepala abangku tobas. Berarti tandanya tak makasih. Tapi kalau katanya boleh bang, silakan, dengan ikhlas aku ridho abang berpoligami karena balasannya surga seluas langit dan bumi. Berarti udah dapat nih satu. Kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi laki-laki kalau mau berpoligami, pastikan dulu kamu tuh mampu untuk memberi nafkah istri pertama, mampu memberi nafkah istri kedua, mampu membiayai hidup anak dengan istri pertama, juga mampu membiayai hidup anak istri keduamu. Kalau kira-kira tidak mampu, tidak usah berpoligami. Ya, tidak usah berpoligami. Apalagi sempat istri pertamamu dan anak dari istri pertamamu itu terlantar, kau berdosa besar. Jadi kalau
tidak ada bayangan-bayangan harta yang luas banyak untuk memberi nafkah kedua istri dan anak ini, lebih baik tak usah berpoligami daripada menyakiti diri sendiri dan menzolimi. Syarat yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ya, adil. Kalau yang ini dikasih ini, ya yang ini juga dikasih. Kalau yang ini dibelikan yang mewah, yang ini juga dibelikan yang mewah. Intinya sesuai dengan kebutuhan. Jangan pula nanti istri kedua mewah-mewah, hidup senang, bahagia. Lah, istri pertama melarat korat. Kadang makan tak makan. Anak berbekumeng, jangan. Jadi, untuk kamu perempuan, kalau untuk yang laki-laki, kalau sudah 3 syarat ini terpenuhi, maka pengadilan boleh memberikan izin untuk kamu berpoligami. Tetapi kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, kamu tidak boleh berpoligami. Oke, baik, ini pembahasan yang terakhir ya, yaitu khusus pegawai negeri sipil atau disebut dengan PNS. Jadi kalau PNS ini mau berpoligami, dia harus memenuhi ketentuan-ketentuannya. Di mana ketentuan-ketentuan itu telah diatur oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya. Yaitu nomor 45 tahun 1990 pada pasal keempat. Ada 4 poin. Yang pertama, pegawai negeri sipil pria yang akan beristri dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Jadi kalau tidak izin, tidak sah. Jadi kalau misalnya kalian laki-laki jadi PNS dan ingin berpoligami, memiliki istri lebih dari 1, izin dulu sama atasanmu. Kalau kamu PNS guru, ya izin dulu. Kalau kamu PNS-an dokter, ya izin dulu. Kalau dapat izin dari atasanmu, kamu boleh berpoligami. Tapi kalau tidak dapat izin, tidak boleh berpoligami. Yang kedua, pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalian yang perempuan, mana tahu kedepannya kalian jadi guru, setelah itu diangkat jadi PNS, ada yang jadi dokter, diangkat jadi PNS. Kalau kamu ingin dinikahi menjadi istri yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Sebagaimana dalam undang-undang yang telah diatur pemerintah ini. Selanjutnya, permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. Jadi kalau kamu yang laki-laki ingin mengajukan kepada atasan kalian, itu harus kalian tulis. Saya yang bernama ini mengajukan untuk berpoligami, garis miring, ingin memiliki istri lebih dari 1, gini. Tulis dia. Yang keempat, dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ketiga harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Selain kamu tulis ingin mengajukan surat permohonan izin berpoligami, sampaikan juga di situ. Adapun alasan saya ingin berpoligami 1 karena istri saya membangkang, hombal membangkang, doh membangkang. Sampaikan di situ. Baik, anak-anak sekalian, cukup sekian dan terima kasih penjelasan ini. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.